Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Musim dingin turun perlahan di sebuah kota kecil di Inggris. Salju mulai menutupi atap rumah, jalanan, dan pepohonan yang menggigil di bawah langit kelabu. Natal sudah semakin dekat. Biasanya, pada masa ini, gereja selalu dipenuhi tawa anak-anak, nyanyian pujian, dan wajah jemaat yang berseri-seri. Lilin-lilin menyala, lonceng berdentang gembira, dan doa dipanjatkan dengan penuh semangat. Namun tahun ini, suasana itu terasa berbeda. Gereja itu masih berdiri megah. Jendela kaca berwarna masih memantulkan cahaya lembut. Kursi-kursi kayu masih berjajar rapi. Namun ada sesuatu yang hilang. Bukan hiasan, bukan perayaan, melainkan kehangatan yang biasanya hidup di dalam hati jemaat. Hari itu, jemaat tetap datang. Mereka duduk rapi, mendengarkan bacaan doa, menyanyikan lagu-lagu pujian. Dari luar, semuanya terlihat sama. Tapi jika seseorang memperhatikan wajah-wajah mereka dengan lebih dekat, akan terlihat sesuatu yang berbeda. Kebingungan, keraguan, kegelisahan. Beberapa jemaat menunduk terlalu lama. Ada yang menarik napas panjang berkali-kali. Ada pula yang memandangi altar gereja, seolah mencari jawaban yang entah di mana letaknya. Mereka mengikuti ibadah dengan tubuh yang hadir, namun hati mereka seperti berjalan jauh, tersesat di antara pertanyaan yang selama ini mereka simpan dalam diam. Siapa sebenarnya Yesus? Mengapa hati masih terasa kosong meski selama ini mereka beribadah? Mengapa ada sesuatu yang seolah belum lengkap dalam jiwa mereka? Pertanyaan itu seperti bayangan yang terus mengikuti mereka, bahkan ketika doa telah selesai dan nyanyian telah usai. Pendeta berdiri di depan mereka, mengenakan jubahnya yang rapi. Dari kejauhan, ia terlihat tegar. Suaranya tetap tenang, lantang, dan penuh kehangatan seperti biasanya. Namun di balik ketenangan itu, hatinya sesungguhnya ikut bergetar. Ia melihat satu persatu jemaatnya, orang-orang yang selama bertahun-tahun ia bimbing dalam keyakinan, kini tampak seperti orang-orang yang berjalan dalam kabut tebal. Setiap kali ia berdiri di mimbar, hatinya diliputi rasa takut. Bukan takut kehilangan jemaat, bukan takut kehilangan kehormatan, tetapi takut karena ia sendiri diam-diam menyimpan kegelisahan yang sama. Saat ia membacakan ayat-ayat, tiba-tiba hatinya bertanya, apakah selama ini ia benar-benar paham? Apakah ia benar-benar yakin dengan semua yang ia sampaikan? Namun sebagai seorang pemimpin gereja, ia menahan semuanya. Ia tidak ingin jemaatnya goyah lebih dalam. Ia tidak ingin terlihat ragu. Maka, setiap hari, ia mencoba tersenyum. Ia mencoba bicara sekuat mungkin, seolah hatinya baik-baik saja. Padahal, setiap kali ia selesai memimpin ibadah, ia selalu duduk sendiri di bangku kayu paling depan, menundukkan kepala lama sekali. Gereja itu kini bukan lagi tempat yang sepenuhnya dipenuhi ketenangan. Ia berubah menjadi ruang hening yang penuh pencarian. Doa masih dilantunkan, tetapi seringkali disertai desah napas berat. Lagu masih dinyanyikan, tetapi tidak lagi secerah dahulu. Hati-hati yang ada di dalam gereja itu seperti berkumpul dalam satu kegelisahan yang sama, meski mereka tidak pernah saling mengakuinya secara langsung. Ada seorang ibu tua yang setiap selesai ibadah selalu menangis diam-diam. Ada seorang pria dewasa yang duduk paling belakang, menatap altar lama sekali tanpa kata-kata. Ada pula anak muda yang mulai ragu, tetapi tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Mereka semua membawa pertanyaan yang sama. Mengapa semakin lama mereka beribadah, hati justru terasa semakin kosong? Pendeta mulai merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang Allah siapkan. Tapi ia belum tahu apa. Ia hanya sadar bahwa keyakinan yang selama ini berdiri kokoh dalam dirinya mulai retak. Bukan karena kebencian, bukan karena pemberontakan, melainkan karena hati mulai mencari kebenaran yang lebih dalam. Pada malam-malam tertentu, ketika gereja sudah sepi dan salju semakin tebal di luar sana, pendeta sering tinggal sendirian. Ia duduk di depan altar, memandangi langit-langit gereja yang remang. Ia menutup mata dan berdoa lama.
Namun doanya kini bukan lagi sekadar rangkaian kata yang biasa ia lafalkan selama puluhan tahun. Doanya berubah menjadi ratapan pelan yang hanya ia dan Tuhan yang tahu isinya. Tuhan, jika aku selama ini salah, tunjukkanlah jalan. Jika selama ini aku hanya mengikuti tradisi tanpa benar-benar memahami kebenaran, maka bukalah hatiku. Jangan biarkan aku menuntun jemaatku dalam kebingungan. Jika ada cahaya yang lebih benar, aku siap mencarinya. Air mata menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pendeta benar-benar merasa kecil. Ia bukan pemimpin. Ia bukan panutan. Ia hanyalah seorang manusia yang sedang memohon petunjuk. Di hari-hari berikutnya, kegelisahan itu bukan melemah, justru semakin kuat. Jemaat mulai banyak yang datang menemui pendeta secara pribadi. Dengan suara pelan, penuh rasa takut namun juga harap, mereka bertanya hal yang sama. Pendeta, siapa sebenarnya Yesus? Pendeta, mengapa meski kami menyebutnya Tuhan, hati kami masih merasa hampa? Pendeta, apakah benar Tuhan itu lebih dari satu? Ataukah hanya ada satu Tuhan yang sebenar-benarnya? Setiap kali pertanyaan itu datang, pendeta hanya mampu terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Ia mencoba menjelaskan sebisa mungkin. Namun semakin ia menjelaskan, semakin ia merasa bahwa kata-katanya tidak lagi mampu mengobati kegelisahan mereka. Ia seperti orang yang berbicara, tetapi hatinya sendiri tidak berdiri di belakang kata-kata itu. Hari demi hari, gereja itu berubah menjadi tempat pencarian. Bukan lagi sekadar tempat perayaan, melainkan tempat tangisan yang tidak terlihat. Jemaat masih datang, tetapi kini mereka tidak hanya membawa kitab dan pujian. Mereka datang membawa luka dalam hati. Luka karena merasa jauh dari Tuhan. Luka karena merasa selama ini berjalan tanpa pegangan yang benar-benar kokoh. Namun di balik semua kegelisahan itu, ada sesuatu yang indah. Mereka tidak berhenti mencari. Mereka tidak menutup hati. Mereka tidak menyerah pada kebingungan. Justru di tengah keraguan itu, mereka mulai lebih jujur pada diri sendiri. Mereka mulai bertanya bukan karena ingin membantah, tetapi karena ingin menemukan cahaya yang sesungguhnya. Pendeta memandang seluruh jemaatnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Ia belum tahu apa, tetapi ia merasakan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jawaban. Jawaban yang mungkin tidak mudah diterima, namun akan membawa kedamaian yang selama ini mereka cari. Pada akhirnya, bab ini menutup hari dengan suasana hening. Gereja berdiri dalam dingin, namun di dalamnya ada hati-hati yang sedang hangat oleh pencarian. Tidak ada yang tahu bahwa kegelisahan inilah awal dari sesuatu yang sangat besar. Awal dari perubahan. Awal dari perjalanan iman yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka belum menemukan jawabannya. Tapi satu hal pasti, mereka telah berani jujur pada hati sendiri. Dan di sanalah, hidayah biasanya mulai bekerja. Hari-hari berikutnya setelah pertemuan pertama itu, suasana gereja tidak lagi sama. Masih ada kegelisahan, masih ada pertanyaan yang bergelayut, namun kini di sela-sela kegelisahan itu mulai muncul sesuatu yang baru, rasa penasaran yang dipenuhi harapan. Pendeta tak mampu menghapus bayangan wajah pemuda Muslim itu dari benaknya. Bukan karena penampilannya yang mengesankan, bukan pula karena kata-kata yang disampaikan dengan suara tegas dan lantang, karena sesungguhnya pemuda itu berbicara dengan suara yang lembut. Tapi justru kelembutan itulah yang membuat kata-katanya tinggal lebih lama di hati. Ia tidak memaksa. Ia tidak mendebat. Ia tidak pernah sekalipun mengangkat suara. Semua ucapannya justru terasa seperti tetesan air yang jatuh perlahan ke tanah kering di dalam hati pendeta dan jemaat gereja. Hari itu, pendeta mengundangnya kembali secara sengaja. Bukan untuk berdebat tentang keyakinan, bukan untuk menguji kebenaran, tetapi sekadar ingin berbincang lebih jauh. Ketika pemuda Muslim itu tiba, ia disambut bukan hanya oleh pendeta, tetapi juga beberapa jemaat yang diam-diam ingin mendengar lebih banyak. Mereka duduk bersama. Tidak ada panggung, tidak ada mimbar, tidak ada suara keras. Hanya lingkaran sederhana di ruang gereja yang hangat dengan cahaya lilin dan aroma kayu tua. Pendeta membuka percakapan dengan pelan. "Aku berterima kasih karena kau bersedia datang kembali," ucapnya. "Aku merasakan bahwa apa yang kau sampaikan sebelumnya meninggalkan jejak yang dalam. Bukan karena kau membantah keyakinanku,
tapi karena kau berbicara dengan sangat jujur dan penuh rasa hormat." Pemuda Muslim itu tersenyum rendah hati. "Aku hanya seorang hamba kecil," jawabnya lembut. "Jika ada ketenangan yang dirasakan, itu bukan karena kata-kataku. Itu karena Tuhan yang menenangkan hati kalian." Jemaat yang hadir mengalihkan pandangan satu sama lain. Mereka merasa seperti anak-anak kecil yang menemukan guru penuh kasih setelah sekian lama kebingungan memahami pelajaran hidup yang sulit. Seorang wanita paruh baya memberanikan diri bertanya, "Apakah benar, dalam Islam, Tuhan itu hanya satu? Tidak ada pembagian, tidak ada perantara antara manusia dengan Tuhan?" Pemuda itu mengangguk pelan. "Benar, dalam Islam, Tuhan itu hanya satu. Dia tidak menyerupai makhluk, tidak memiliki anak, tidak dilahirkan, dan tidak membutuhkan siapapun. Manusia berdoa langsung kepadanya, tanpa perantara, tanpa harus melewati siapapun. Dan keyakinan itu memberi ketenangan, sebab kita tahu, hanya kepadanya lah kita kembali." Wanita itu menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Ia menangis tanpa suara. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan beban doa yang tidak pernah benar-benar membuatnya tenang. Kini, untuk pertama kalinya, ia mendengar konsep keimanan yang terasa begitu lurus, jernih, dan ringan untuk diyakini. Seorang pria muda menyusul bertanya, "Lalu, bagaimana dengan Yesus? Apa yang Islam katakan tentangnya? Kami mencintainya. Kami tumbuh dengan pengajaran tentangnya. Kami takut kehilangan sosok itu jika kami memikirkan ajaran lain." Pemuda Muslim itu menatapnya dengan mata yang jernih dan penuh empati. "Islam tidak pernah menyuruh kami membenci Yesus," katanya lembut. "Kami justru diwajibkan mencintainya. Dalam Islam, Yesus adalah Nabi dan Rasul Allah yang mulia, yang lahir dengan mukjizat, yang diberi kekuatan untuk menyembuhkan, yang membawa pesan tauhid, menyembah hanya Tuhan yang Esa. Kami menyebutnya Nabi Isa. Kami memuliakannya bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hamba pilihan Tuhan yang sangat dekat dengannya." Suasana menjadi sangat hening. Kata-kata itu seperti cahaya lembut yang menyusup ke relung hati jemaat satu persatu. Mereka tidak merasa dipaksa, tidak merasa dihakimi. Mereka justru merasa dihargai, diyakinkan, dan dipeluk oleh sebuah kebenaran yang begitu lembut namun begitu kuat. Pendeta menatap pemuda itu dengan tatapan yang semakin dalam. Selama ini, ia takut membuka pintu ini. Ia takut memandang sisi lain dari keyakinannya. Ia takut dianggap mengkhianati apa yang ia jaga seumur hidup. Namun sekarang, ketakutan itu perlahan berubah menjadi keberanian. Bukan keberanian untuk memberontak, tetapi keberanian untuk jujur pada hati sendiri. "Aku ingin bertanya sesuatu," kata pendeta perlahan. "Selama ini aku mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi jauh di dalam hatiku, aku selalu merasa Tuhan terlalu agung untuk serupa manusia. Selalu ada sesuatu yang mengganggu batinku meskipun aku mencoba mengabaikannya. Apakah perasaan seperti itu salah?" Pemuda itu menggeleng lembut. "Tidak salah. Itu fitrah," jawabnya. "Manusia diciptakan dengan hati yang selalu mencari Tuhan yang Esa. Ketika hati merasa sesuatu tidak sejalan dengan kebenaran, ia akan gelisah. Bukan karena membenci iman, tapi karena ingin lebih dekat dengan Tuhan yang sebenarnya." Pendeta memejamkan mata. Air mata turun tanpa bisa ia tahan. Ia menahan terlalu lama semua kegelisahan itu. Ia menutup pintu hatinya rapat-rapat demi menjaga keyakinan orang lain. Tapi hari ini, pintu itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pemuda Muslim itu tidak mendekat, tidak juga mencoba memeluknya. Ia hanya duduk di tempatnya, membiarkan air mata itu jatuh sebagai saksi kejujuran iman. Seorang jemaat laki-laki ikut berbicara. "Selama ini kami diajari untuk percaya, tapi kami jarang diajari untuk memahami. Kau datang bukan untuk menjatuhkan, tapi menjelaskan. Dan entah kenapa, penjelasanmu terasa begitu tepat di hati kami." Pemuda itu menunduk. "Aku hanya ingin menyampaikan bahwa Islam tidak datang untuk merusak," katanya. Suaranya hampir bergetar. "Islam datang untuk meluruskan, untuk mengajak manusia kembali menyembah Tuhan yang satu. Dan Islam tidak pernah memaksa siapapun. Jika kalian merasa tenang, itu karena Tuhan menenangkan hati kalian. Jika kalian belum yakin,
maka teruslah mencari dengan hati jujur. Karena Tuhan mencintai hamba yang mencari kebenaran. Lalu sesuatu yang sangat indah terjadi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, jemaat gereja itu tertawa kecil di tengah air mata. Bukan tawa bahagia yang meledak-ledak, tetapi tawa lembut, tawa lega, tawa seseorang yang merasa beban beratnya perlahan diangkat. Pendeta mengangkat kepalanya kembali. Matanya masih basah, namun tatapannya kini berbeda. Ada cahaya baru di sana. Ada kehidupan baru. Ia merasa seperti seseorang yang hampir tenggelam, lalu tiba-tiba menemukan tepian untuk berpegangan. "Terima kasih," katanya lirih. "Bukan karena kau sudah membuat kami berpihak pada ajaran tertentu, tapi karena kau datang membawa kelembutan. Kau datang membawa kedamaian. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, gereja ini terasa begitu tenang." Pemuda Muslim itu ikut meneteskan air mata. Ia tidak menyangka bahwa percakapan sederhana seperti ini mampu menggerakkan begitu banyak hati. Ia tidak pernah mengira Tuhan akan meminjam dirinya sebagai alat untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Hari mulai sore. Cahaya matahari musim dingin perlahan memudar di balik jendela kaca gereja. Namun di dalam gereja, justru cahaya baru yang menyala. Cahaya yang tidak datang dari lilin, bukan dari lampu, melainkan dari hati yang mulai menemukan arah. Hari itu, tidak ada keputusan besar yang diambil. Tidak ada yang mengucap apapun selain doa dalam hati. Namun semua orang tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Awal dari perjalanan panjang menuju cahaya yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka pulang dengan langkah yang berbeda. Tidak lagi berat. Tidak lagi penuh kebingungan. Ada air mata, tetapi bukan air mata putus asa. Itu adalah air mata harapan. Dan di balik semua itu, seorang pemuda Muslim berdiri di luar gereja, menatap langit, lalu membisikkan doa pelan dalam hatinya. "Ya Allah, jika ini jalan darimu, maka bimbinglah mereka. Jangan biarkan mereka tersesat lagi. Jadikan hatiku hanya sebagai sarana, bukan sebagai kebanggaan. Karena semua ini bukan tentangku, tapi tentang cintamu yang tak pernah salah memilih hati untuk disapa." Hari itu, langit Inggris yang dingin menyimpan sebuah rahasia. Keajaiban hidayah sedang perlahan mengetuk pintu sebuah gereja. Dan tak ada seorang pun yang tahu bahwa air mata yang jatuh hari itu adalah permulaan dari perubahan besar yang akan mengguncang dunia kecil mereka selamanya. Hari itu, suasana di gereja Inggris itu jauh lebih tenang daripada biasanya. Jemaat berkumpul dalam lingkaran kecil, bukan untuk berdoa seperti biasa, melainkan untuk mendengar sebuah kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pendeta duduk paling depan, wajahnya terlihat tenang, namun matanya menyimpan rasa penasaran sekaligus kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Di hadapannya duduk pemuda Muslim itu, sosok sederhana, dengan senyum lembut yang seakan membawa kedamaian. Ia duduk bukan sebagai orang yang datang untuk mengubah keyakinan siapapun. Ia duduk sebagai manusia yang ingin berbagi cahaya. Ketika ia mulai berbicara, suaranya rendah, halus, dan penuh ketulusan. "Hari ini," ucapnya pelan, "saya tidak ingin berbicara tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya hanya ingin bercerita tentang seseorang yang kita semua cintai. Nabi Isa." Nama itu diucapkan dengan penuh penghormatan. Pendeta sedikit tersentak. Jemaat saling berpandangan. Mereka terbiasa mendengar nama Yesus, tetapi kini nama itu dilafalkan berbeda. Isa, namun terasa begitu hangat. Pemuda itu menarik napas, seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar adalah kebenaran yang paling lembut. "Dalam Islam," katanya pelan, "Isa bukanlah Tuhan. Tetapi beliau adalah nabi yang sangat mulia, salah satu manusia teragung yang pernah diciptakan Allah. Beliau bukan sembarang manusia. Beliau lahir dengan mukjizat, membawa pesan kasih, dan hatinya dipenuhi cahaya kebaikan." Jemaat terdiam. Tidak ada suara batuk, tidak ada bisikan. Hanya detak hati mereka yang terasa semakin kuat. Pemuda itu melanjutkan, matanya mulai berkaca-kaca, "Kami memuliakan beliau. Kami menyebut namanya dengan penuh cinta. Ketika kami menyebut nama Nabi Muhammad, kami juga menyebut beliau. Ketika kami memuji para nabi, Isa selalu ada di dalamnya. Beliau bukan Tuhan, tetapi beliau adalah guru, pembimbing, utusan suci yang dihormati langit dan bumi." Air mata mulai menetes,
tanpa disadari dari beberapa jemaat. Mereka tidak mendengar cemoohan, tidak mendengar penghinaan, tidak mendengar kalimat yang merendahkan apa yang selama ini mereka yakini. Yang mereka dengar hanyalah ungkapan cinta. Pendeta menunduk. Hatinya bergetar hebat. Seumur hidupnya ia mengajarkan jemaah untuk mencintai Yesus sebagai Tuhan, memujanya, menyembahnya. Tapi hari ini, seseorang yang berbeda keyakinan duduk di hadapannya dan berbicara tentang Yesus dengan cara yang begitu tulus, hingga membuat dadanya terasa sesak. Bukan karena kecewa, tetapi karena haru. Pemuda itu mengusap sedikit sudut matanya, menahan tangis yang nyaris jatuh. Isa mengajarkan ketauhidan, ucapnya lembut. Beliau mengajarkan cinta, kejujuran, kesucian, dan ketaatan hanya kepada Allah. Tidak pernah beliau meminta manusia menyembah dirinya. Beliau selalu menunjuk ke langit, mengatakan bahwa segala kuasa hanya milik Allah. Dan itu begitu indah bagi kami, karena beliau menunjukkan jalan menuju Tuhan yang satu. Salah satu jemaat wanita yang duduk di barisan tengah mulai menangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya remuk, bukan karena sakit, tapi karena tersentuh. Selama ini ia selalu merasa mencintai Yesus. Namun entah mengapa hatinya sering kosong. Kini ia mendengar bahwa ada agama lain yang juga mencintai Yesus, bahkan memuliakannya, dan entah mengapa, itu justru membuatnya merasa lebih dekat dengan sosok yang selama ini ia harapkan memberi ketenangan. Pendeta mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Ia menatap pemuda itu dalam-dalam. Jika begitu, tanyanya dengan suara bergetar, "Mengapa kalian begitu menghormatinya? Mengapa kalian menyebutnya nabi yang besar? Apa yang membuatnya begitu mulia dalam keyakinanmu?" Pemuda itu tersenyum. Ia tak menyangka pertanyaan itu keluar dengan nada selembut itu. Ia menjawab dengan hati-hati, seolah takut salah satu kata saja dapat melukai. Karena Isa, katanya, adalah lambang cinta yang tidak pernah menyakiti. Beliau mengajarkan kesucian iman, mengajak manusia kembali pada Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang terluka bukan hanya karena sakit jasmani, tapi juga hatinya. Beliau sabar, pemaaf, dan penuh kasih. Dalam Islam, kami percaya beliau lahir tanpa ayah, sebagai tanda kebesaran Allah. Kami percaya beliau berbicara saat masih bayi untuk membela ibunya. Kami percaya beliau diangkat oleh Allah, bukan mati dihina. Semua itu adalah kemuliaan, tanda bahwa beliau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhannya. Kata-kata itu jatuh seperti hujan, menyapu debu kegelisahan yang selama ini memenuhi hati gereja itu. Jemaat mendengarkan sambil menahan isak. Mereka merasa seperti sedang mendengar kisah Yesus dari sudut pandang yang baru, bukan sudut pandang perselisihan agama, tapi sudut pandang cinta. Pendeta menggenggam tangannya sendiri. Ia merasa tembok keyakinan yang selama ini berdiri kokoh di dalam dirinya mulai retak. Bukan karena dipaksa runtuh, bukan karena diserang, tetapi karena disentuh dengan kelembutan. Ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Selama ini, mungkin ia lebih sering memandang keyakinannya sebagai dogma, bukan sebagai perjalanan hati menuju kebenaran. Pemuda itu kembali menunduk sejenak, seolah menenangkan perasaannya sendiri. Kemudian ia berkata lagi dengan nada suara yang semakin dalam. "Jika saya boleh jujur, setiap kali saya membaca kisah tentang Isa, hati saya selalu bergetar. Saya selalu menangis. Karena beliau adalah simbol keteguhan yang tidak mundur meski dicaci. Simbol cinta yang tetap lembut meski dibenci. Beliau mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah, sekalipun dunia tidak percaya kepada kita." Air matanya benar-benar jatuh kali ini. Suasana gereja berubah menjadi ruang penuh tangis. Tangis haru, tangis kelegaan, tangis yang selama ini tertahan oleh kebingungan iman. Tidak ada satupun kata yang merendahkan. Tidak ada kalimat yang mengatakan, "Kalian salah." Tidak ada yang menggurui. Yang ada hanya pengakuan penuh cinta terhadap sosok yang selama ini menjadi pusat hidup mereka. Pendeta berdiri pelan. Jemaat menatapnya. Ia berjalan mendekati pemuda itu. Tidak ada lagi jarak keyakinan di antara mereka. Yang ada hanya jarak hati yang perlahan-lahan didekatkan oleh Allah. Dengan suara serak ia berkata, "Aku tidak pernah mendengar seseorang berbicara tentang Yesus dengan cinta sedalam ini, kecuali mereka yang ingin menyembahnya. Tapi hari ini aku melihat sesuatu yang berbeda.
Kau tidak menyembahnya, namun cintamu kepada beliau begitu tulus, begitu jernih, hingga aku merasa malu. Pemuda itu menunduk hormat. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami mencintai beliau bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai jalan menuju Tuhan. Pendeta menutup mata. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa pandangannya tentang Yesus mungkin selama ini terlalu sempit. Ia baru menyadari, mungkin Tuhan sedang menunjukkan jalan yang selama ini ia cari. Bukan dengan paksaan, bukan dengan hujatan, tapi dengan air mata keikhlasan. Jemaat memandang pendeta mereka dengan tatapan penuh harap. Mereka tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih panjang, masih penuh pertanyaan. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gereja yang dingin mulai terasa hangat kembali. Bukan karena dekorasi Natal, bukan karena iringan musik, bukan karena tradisi ibadah, melainkan karena kejujuran hati. Hari itu tidak ada yang memutuskan berpindah agama, tidak ada yang mengucap syahadat, tidak ada perubahan drastis. Yang berubah hanyalah satu. Hati mereka tidak lagi merasa sendirian dalam pencarian. Pendeta memejamkan mata, lalu menatap langit-langit gereja dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu kemana langkah ini akan membawanya. Namun satu hal pasti, dinding keyakinan yang selama ini membelenggunya mulai retak, digantikan oleh cahaya lembut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan semua itu berawal dari kisah tentang Nabi Isa yang diceritakan seorang pemuda Muslim dengan air mata penuh cinta. Malam itu gereja di Inggris itu terasa jauh berbeda dari biasanya. Lilin-lilin kecil yang biasanya menyala sebagai simbol keteduhan kini, tampak seperti saksi bisu kegelisahan yang memenuhi udara. Jemaat yang biasanya pulang setelah ibadah kini tidak segera beranjak. Mereka duduk dalam diam, sebagian menundukkan kepala, sebagian memejamkan mata, dan sebagian lagi hanya menatap kosong ke arah altar dengan tatapan yang sulit diartikan. Kata-kata pemuda Muslim itu masih terngiang di kepala mereka. Kalimat yang lembut, sederhana, namun memiliki daya tembus yang luar biasa. Bukan hanya menembus telinga, tapi menembus hati paling dalam. Beberapa jemaat mulai menangis pelan. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kejujuran. Tangis yang selama ini tertahan oleh kebiasaan beragama yang begitu mekanis, rutinitas ibadah yang mereka lakukan tanpa benar-benar merasakan kehangatan iman. Hari itu, seolah ada tangan lembut yang mengetuk hati mereka dan bertanya, "Apa sebenarnya yang kalian cari?" Pendeta berdiri di antara mereka dengan tubuh yang terasa lemah. Seakan seluruh kekuatan yang selama ini ia gunakan untuk berdiri sebagai pemimpin jemaat runtuh begitu saja. Bahunya bergetar, nafasnya berat, matanya tak lagi mampu menahan air yang sejak tadi berusaha ia sembunyikan. Ia berjalan pelan menuju altar. Setiap langkah terasa berat. Namun ia harus berjalan. Ia harus mengakui pada dirinya sendiri bahwa hari itu ia berada di titik yang paling rapuh dalam hidupnya. Tidak pernah sebelumnya ia merasa sedekat ini dengan kebenaran, dan sekaligus sejauh ini dari kepastian. Gereja sunyi. Tidak ada suara musik. Tidak ada paduan suara. Tidak ada lantunan doa bersama. Yang ada hanyalah keheningan, diselingi isakan kecil jemaat yang masih mencoba menenangkan diri. Pendeta berdiri di depan salib besar, memandangnya lama. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang pemimpin rohani yang yakin, melainkan tatapan seorang manusia yang sangat membutuhkan petunjuk. Ia menunduk. Kedua tangannya bergetar ketika ia menyatukannya di depan dada. Ia berdoa. Namun doa itu tidak lagi teratur seperti biasanya. Tidak lagi disusun dalam kalimat yang indah. Tidak lagi penuh istilah teologis yang rumit. Tidak lagi seperti khotbah. Doanya hari itu adalah doa seorang hamba yang benar-benar sedang mencari Tuhan. Ya Tuhan, suaranya bergetar, lirih, hampir tak terdengar, namun cukup kuat untuk membuat beberapa jemaat risak lebih keras. Jika selama ini aku salah memahamimu, ampuni aku. Jika selama ini aku hanya mengikuti ajaran tanpa benar-benar mengenalmu, maafkan aku. Ia berhenti sejenak. Air matanya jatuh ke lantai. Aku tidak ingin memimpin jemaatku dalam kebingungan. Aku tidak ingin memberi mereka keyakinan yang rapuh. Aku ingin kebenaran, Tuhan. Aku ingin kedamaian yang nyata. Aku ingin iman yang tidak lagi bersembunyi di balik keraguan. Suaranya pecah.
Beberapa jemaat menunduk lebih dalam. Mereka tahu, pendeta yang selama ini terlihat kuat, tegar, dan penuh wibawa, kini sedang runtuh. Tapi keruntuhan itu justru begitu indah. Karena untuk pertama kalinya, mereka melihat pemimpin mereka benar-benar jujur pada Tuhan. Di sudut gereja, seorang ibu paruh baya memeluk dadanya. Air matanya mengalir deras. Ia berbisik pelan, "Selama ini aku beribadah, tapi hatiku kosong. Hari ini untuk pertama kalinya aku merasa Tuhan begitu dekat." Seorang pria tua yang selama ini terkenal keras kepala dan teguh pada keyakinannya pun tak mampu menahan air mata. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Mengapa kedamaian yang selama ini ia cari baru terasa ketika ia mendengar seseorang dari agama berbeda berbicara tentang Tuhan dengan begitu tulus? Pendeta masih berlutut. Ia semakin menunduk. Kini wajahnya hampir menyentuh lantai. Tubuhnya bergetar menahan tangis. "Jika engkau memang satu, jika engkau tidak ingin disekutukan, jika engkau ingin aku mengenalmu dengan benar, maka tuntun aku, Tuhan. Jangan biarkan aku hidup dalam kesalahan hanya karena aku takut pada perubahan. Jangan biarkan aku berbohong pada jemaat dan pada diriku sendiri." Air matanya menetes semakin deras. Dalam keheningan itu, seolah ada sesuatu yang berbeda menyelimuti ruangan. Bukan angin, bukan suara, tetapi rasa yang begitu halus, rasa teduh, rasa damai, rasa yang selama ini mereka rindukan namun tak pernah benar-benar mereka rasakan. Hati mereka terasa lebih ringan, meski air mata masih mengalir. Jemaat satu persatu ikut berdoa dalam hati, tanpa suara, tanpa komando, tanpa liturgi. Mereka berbicara langsung pada Tuhan. Ada yang memohon petunjuk, ada yang memohon keberanian menghadapi kebenaran, ada yang memohon agar hatinya tidak lagi dibutakan oleh kebiasaan. Namun satu hal sama, mereka semua merasakan ketenangan yang tak pernah mereka dapati sebelumnya. Pendeta perlahan bangkit. Matanya sembab. Wajahnya basah oleh air mata. Namun pandangannya kini berbeda. Ia memang belum mendapatkan jawaban akhir. Ia belum menemukan kepastian. Tapi ia merasakan bahwa doanya hari ini tidak sia-sia. Ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Keikhlasan untuk menerima kebenaran apapun yang akan Tuhan tunjukkan. Ia berbalik menghadap jemaat. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bersuara. Mereka hanya menunggu. Bukan menunggu khotbah, tapi menunggu kalimat jujur dari hati seorang pendeta yang selama ini mereka hormati. Dengan suara masih bergetar, ia berkata, "Sahabat-sahabatku, hari ini kita telah mendengar sesuatu yang mungkin sulit diterima oleh sebagian kita. Tetapi lihatlah hati kita, lihatlah air mata kita, lihatlah ketenangan yang sekarang sedang menyelimuti ruangan ini. Kita tidak sedang dipaksa, kita tidak sedang diancam, kita tidak sedang diperdaya. Kita hanya sedang diajak jujur pada hati kita sendiri." Beberapa jemaat kembali menangis. Pendeta meletakkan tangannya di dada. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk membela keyakinan, sampai lupa mencari kebenaran. Kita terlalu sibuk mempertahankan apa yang kita warisi, sampai lupa bertanya apakah inilah yang benar-benar Tuhan inginkan. Ia menarik napas panjang. "Aku juga masih bingung. Aku juga masih mencari. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa Tuhan sedang benar-benar dekat." Pernyataan itu membuat hati jemaat seolah diremas lembut. Begitu menyakitkan, namun sekaligus menenangkan. Ada kejujuran, ada kerendahan hati, ada pengakuan bahwa manusia tidak selalu kuat, bahkan seorang pendeta sekalipun. Malam itu menjadi malam penuh tangis, tangis penyembuhan. Tangis yang bukan melemahkan, tapi justru menguatkan. Tangis yang bukan menghancurkan iman, tapi justru mengembalikannya ke jalan yang lebih murni. Gereja yang dulu terasa dingin kini seperti dipeluk hangat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada ketegangan antar agama. Yang ada hanyalah manusia yang sedang dengan rendah hati mencari Tuhannya. Pendeta menatap altar sekali lagi. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Akan ada banyak pertanyaan. Akan ada keraguan. Akan ada perjuangan batin yang lebih berat.
Tapi ia tidak lagi takut. Karena ia tahu, Tuhan selalu dekat dengan hati yang jujur. Hari itu gereja kembali terisi. Salju masih turun di luar, namun di dalam gereja suasana jauh lebih hening dibanding hari-hari sebelumnya. Jemaat datang bukan hanya untuk beribadah, tetapi membawa sesuatu yang lebih berat. Hati yang masih bergetar oleh percakapan dengan pemuda muslim itu, dan doa panjang yang semalam menguras air mata mereka. Pendeta berdiri di depan altar lebih lama dari biasanya. Ia tidak langsung membuka ibadah. Ia hanya mematung, memandangi jemaat satu persatu. Wajah-wajah itu adalah wajah yang selama ini ia bimbing, ia doakan, ia jaga agar tetap bertahan dalam keyakinan. Namun hari ini, dialah yang paling membutuhkan keberanian untuk berkata jujur. Tangannya bergetar. Nafasnya tidak stabil. Tetapi ada ketenangan lembut yang menyelinap dalam dadanya. Ketenangan yang hanya datang ketika seseorang siap menerima kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Dengan suara parau ia berkata, "Saudara-saudara, hari ini aku berdiri di sini bukan sebagai pendeta yang kuat, bukan sebagai pemimpin yang selalu yakin, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang sedang jujur pada dirinya sendiri." Ruangan mendadak senyap. Jemaat menatapnya tanpa berkedip. Mereka tahu, kata-kata penting akan keluar hari ini. Pendeta menelan ludah. Suaranya kembali bergetar. "Aku sudah lama memendam kegelisahan. Sudah lama hatiku bertanya-tanya, siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah? Siapa sebenarnya Yesus yang selama ini kita yakini sebagai Tuhan? Mengapa, meskipun kita beribadah bertahun-tahun, masih ada ruang kosong yang tak pernah terisi di dalam hati?" Beberapa jemaat mulai menunduk. Isak kecil terdengar di sudut gereja. Pendeta menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Kemarin, Tuhan mempertemukan kita dengan seorang pemuda muslim. Dia tidak datang untuk menghina kita. Tidak datang untuk merendahkan keyakinan kita. Tidak datang untuk menang dalam perdebatan. Ia datang membawa kelembutan, membawa kedamaian, membawa kejujuran yang selama ini mungkin kita abaikan." Ia berhenti sebentar, karena suaranya hampir pecah. "Aku mendengarnya berbicara tentang Nabi Isa, tentang Yesus yang kita kasihi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar nama Yesus disebut dengan penuh penghormatan tapi tanpa menuhankannya. Ia menggambarkan Yesus sebagai hamba Allah yang mulia, suci, tinggi derajatnya, namun tetap seorang manusia yang diutus Tuhan." Beberapa jemaat mulai menangis. Ingatan tentang percakapan itu kembali hadir, menembus ruang batin mereka yang terdalam. Pendeta menekan dadanya dengan tangan, seolah ingin menahan gejolak di dalam. "Saat aku mendengarnya, hatiku seperti runtuh. Seluruh tembok pertahanan kepercayaanku yang selama ini kubangun, retak. Namun bukan retakan yang menyakitkan. Justru retakan itu membawa cahaya masuk. Cahaya yang membuatku melihat sesuatu yang selama ini tidak berani kuakui." Ia memejamkan mata lagi. Air mata akhirnya jatuh. "Saudara-saudaraku, setelah doa panjang, setelah tangis yang tidak bisa lagi kutahan, hari ini aku harus jujur pada kalian. Bukan karena aku ingin mengubah keyakinan kalian secara paksa. Bukan karena aku dipengaruhi siapapun. Tetapi karena hatiku, akhirnya menemukan jawaban." Jemaat menahan napas. Pendeta menggenggam mimbar dengan kuat. "Dengan segala kerendahan hati, aku mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Ia adalah Nabi mulia. Seorang hamba Allah yang suci. Seorang utusan Allah, bukan Allah itu sendiri." Suasana seketika pecah. Beberapa orang langsung menutup mulut mereka. Beberapa perempuan meneteskan air mata deras. Ada yang kaget. Ada yang terhenyak. Ada yang gemetar. Namun tidak ada yang marah. Tidak ada yang berteriak. Yang ada hanya keheningan yang menyayat, tapi penuh keteduhan. Pendeta melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. "Tuhan tidak mungkin menyerupai manusia. Tuhan tidak mungkin lapar, tidak mungkin letih, tidak mungkin lahir dan mati. Tuhan lebih tinggi dari itu semua. Tuhan adalah yang maha sempurna. Dan hanya Allah, Tuhan yang esa, yang layak disembah." Air mata kembali jatuh dari matanya. "Aku tahu, kata-kata ini mungkin mengguncang kalian. Tapi lihatlah hati kalian sekarang. Tanya pada diri masing-masing,
Apakah kata-kata ini benar-benar menyakitkan? Ataukah justru terasa menenangkan? Beberapa jemaat mulai terisak lebih keras. Seorang pria tua menunduk sambil menutup wajahnya. Bahunya berguncang. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan tangisnya. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat sambil menangis pelan. "Kenapa? Kata-kata itu terasa begitu benar?" bisiknya lirih. Pendeta menatap mereka dengan penuh kasih. "Selama ini mungkin kita takut. Takut mempertanyakan keyakinan. Takut dianggap keluar dari jalur. Takut kehilangan identitas. Tapi hari ini, Tuhan menunjukkan bahwa keberanian sejati bukanlah mempertahankan sesuatu hanya karena sudah lama dipercaya, melainkan berani menerima kebenaran meski kebenaran itu mengubah segalanya." Ia menaruh tangannya di dada. "Demi Tuhan yang Maha Satu, aku tidak lagi sanggup menipu hatiku sendiri. Aku tidak lagi sanggup berdiri di sini, mengajarkan sesuatu yang tidak lagi kuyakini. Hari ini, aku menyatakan dengan kejujuran paling dalam, aku percaya hanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus adalah nabinya yang mulia." Tangis pecah di seluruh gereja. Namun itu bukan tangis kejutan atau penolakan. Itu adalah tangis kelegaan. Tangis seseorang yang akhirnya menemukan kepastian setelah lama tersesat dalam kebingungan. Tangis seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah lama berjalan tanpa arah. Pendeta menangis bersama mereka. Ia bukan lagi berdiri sebagai figur tinggi di altar. Ia kini berdiri sebagai manusia yang sama seperti jemaatnya. Manusia yang hatinya akhirnya merasa damai. "Jika kalian bertanya, apakah aku takut? Ya, aku takut. Takut kehilangan posisi. Takut dicaci. Takut dianggap pengkhianat. Tapi lebih dari semua ketakutan itu, aku takut pada Tuhan jika aku tetap menyembunyikan kebenaran yang Ia tunjukkan kepadaku." Satu gereja kembali tenggelam dalam isakan. Namun isak kali ini terasa indah, hangat, menenangkan. Tidak ada kebencian. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada penolakan. Yang ada hanya perasaan damai yang perlahan menyelimuti seluruh ruangan. Pendeta menutup ucapannya dengan suara yang semakin lembut. "Jika ini adalah jalan yang Tuhan pilihkan, maka aku akan mengikutinya. Jika ini adalah kebenaran yang harus kupegang, maka aku akan memeluknya sepenuh hati. Dan jika kalian merasakan hal yang sama, janganlah takut. Tuhan tidak pernah menyesatkan hamba yang tulus mencarinya." Ia mengusap air mata di pipinya. Gereja yang biasanya menjadi tempat keraguan kini berubah menjadi tempat lahirnya keberanian. Tempat di mana kejujuran iman berdiri tegak untuk pertama kalinya. Tempat di mana Tuhan terasa begitu dekat, begitu nyata, begitu menghangatkan. Di hari itu, sebuah pengakuan jujur mengguncang seluruh gereja. Namun bersamaan dengan guncangan itu, kedamaian yang luar biasa turun menyelimuti mereka semua. Setelah pengakuan pendeta itu, gereja yang dulu sering menjadi tempat keraguan kini berubah menjadi lautan air mata. Namun air mata itu bukan air mata keterkejutan yang menakutkan, melainkan air mata kelegaan, penyembuhan, dan kejujuran yang akhirnya menemukan tempatnya. Tidak ada yang berdiri untuk memprotes. Tidak ada yang mengangkat suara untuk berdebat. Tidak ada yang marah. Yang ada hanyalah jemaat yang saling menunduk, memeluk dada mereka sendiri, lalu menangis. Seolah-olah selama ini mereka membawa beban yang terlalu berat. Dan hari ini, beban itu akhirnya diletakkan. Beberapa orang saling berpelukan erat. Suara isak terdengar di berbagai sudut gereja. Ada yang menangis sambil tersenyum. Ada yang memejamkan mata lama sekali sambil membiarkan air mata mengalir. Ada pula yang lututnya lemas, hingga tak mampu lagi berdiri, dan akhirnya bersujud menangis di lantai gereja. Rasa damai begitu kuat memenuhi ruangan itu. Rasanya seperti udara yang lebih hangat daripada sebelumnya. Seperti pelukan lembut yang menyelimuti hati mereka satu persatu. Seorang ibu yang selama ini terlihat tegar memeluk suaminya sambil menangis pelan. "Selama ini aku berdoa agar Tuhan menunjukkan kebenaran, dan hari ini, aku merasa Tuhan benar-benar menjawab," katanya sambil terisak. Suaminya yang selama ini keras, ikut menangis. "Aku juga, hatiku seperti baru hidup kembali," ucapnya dengan suara patah. Seorang remaja yang duduk di barisan belakang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis tanpa suara. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang terasa pecah. Namun pecah itu indah,
karena dari serpihannya muncul cahaya. Pendeta yang berdiri di depan altar ikut menangis bersama mereka. Namun kali ini air matanya bukanlah air mata ketakutan, melainkan air mata rasa syukur. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tidak lagi merasa berdiri melawan semuanya. Ia merasa disertai oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Pada saat itu, pintu gereja terbuka pelan. Pemuda Muslim itu masih berada di sana. Ia tidak masuk dengan langkah yakin seorang pemenang. Ia malah berdiri ragu, takut merusak suasana. Ia tidak berniat mengambil pujian. Tidak berniat menunjukkan bahwa ia benar. Ia hanya menyaksikan. Pendeta melihatnya. Dalam hati pendeta berdesir rasa haru yang luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Allah memilih seorang pemuda sederhana ini untuk menggoyangkan seisi gereja, menggoyangkan hatinya, dan membawa cahaya yang selama ini mereka cari. Pemuda itu perlahan masuk dengan penuh sopan. Ia menundukkan kepala, tidak ingin terlihat mencolok. Namun matanya berkaca-kaca melihat apa yang terjadi di hadapannya. Ia melihat jemaat saling memeluk dalam tangis haru. Ia melihat wajah-wajah yang kini tampak ringan, tidak lagi dihantui kebingungan. Ia melihat suasana yang bukan hanya emosional, tapi spiritual, seakan Allah benar-benar sedang menenangkan hati-hati itu. Dalam dadanya, ada rasa gemetar. Bukan karena bangga, bukan karena merasa hebat, tapi karena takut hatinya tertipu oleh rasa sombong. Ia buru-buru menunduk dan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, ini bukan karena aku. Ini bukan karena kata-kataku. Ini bukan karena siapa diriku. Semua ini hanya karena Engkau. Engkau yang membolak-balikkan hati. Engkau yang memberi cahaya. Engkau yang memilih siapa yang Engkau beri petunjuk. Aku hanya debu kecil yang Engkau izinkan berada di tempat ini." Air matanya jatuh. Tanpa terasa, ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Pendeta perlahan menghampirinya. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata yang segera terucap. Namun pandangan itu sudah berbicara segalanya. Pendeta memegang kedua bahu pemuda itu. Dengan suara yang masih bergetar ia berkata, "Jika bukan karena Tuhan, kami tidak akan sampai pada titik ini. Tapi Tuhan memilihmu sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai penyebab kami menemukan kebenaran. Terima kasih karena Kau datang kepada kami bukan dengan kemarahan, tapi dengan cinta." Pemuda Muslim itu menggeleng sambil menangis pelan. "Jangan berterima kasih padaku," katanya lirih. "Aku tidak melakukan apa-apa. Yang bicara bukan aku, yang bekerja bukan aku. Semua karena Allah, Tuhan kita semua, Tuhan yang Esa." Pendeta tersenyum sambil menangis. "Justru karena kau menyadari itu, kami semakin yakin. Jika seseorang membawa kebenaran tetapi ia haus pujian, mungkin kami akan ragu. Tapi kau datang dengan kerendahan hati, dan ketulusanmu itulah yang menghantam hati kami." Beberapa jemaat mendekat. Mereka berkumpul mengelilingi pemuda itu. Tidak ada satupun yang melihatnya sebagai orang asing. Tidak ada yang takut. Tidak ada yang merasa terancam. Sebaliknya, mereka merasa dekat. Mereka merasa hangat. Seolah-olah lelaki muda ini adalah saudara mereka yang sudah lama mereka kenal. Seorang wanita tua yang sejak tadi banyak menangis mendekat dan menggenggam tangan pemuda itu. Tangannya gemetar. "Anakku," katanya lirih. "Terima kasih sudah berbicara dengan hatimu. Terima kasih sudah menghormati Yesus kami tanpa merendahkannya. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa mencintai Yesus tidak harus menjadikannya Tuhan." Pemuda itu kembali menunduk. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa kecil. Ia merasa tidak layak. Namun di saat yang sama, ia merasa menjadi saksi salah satu momen terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, jemaat saling berpelukan satu sama lain. Mereka saling menguatkan, saling menyeka air mata, saling menggenggam tangan. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa kosong. Yang ada hanyalah rasa damai yang begitu nyata. Beberapa dari mereka berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa begitu tenang." Yang lain berkata, "Seumur hidupku, ini pertama kalinya aku merasa imanku hidup." Yang lain berbisik sambil menangis, "Aku merasa Tuhan benar-benar dekat hari ini."
Suasana gereja berubah menjadi ruang penyembuhan batin terbesar dalam hidup mereka. Bukan karena keajaiban fisik, bukan karena sesuatu yang spektakuler terjadi, tetapi karena hati-hati yang selama ini tertutup, kini terbuka. Mereka tidak lagi sibuk mempertahankan sesuatu yang mereka takutkan kehilangan. Kini mereka sibuk merasakan kebenaran yang akhirnya mereka temukan. Pendeta berdiri di tengah mereka. Dengan suara lembut ia berkata, "Saudara-saudaraku, lihatlah diri kalian hari ini. Lihatlah air mata kalian. Lihatlah hati kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang menolak. Tidak ada satupun yang marah. Itu karena kebenaran tidak butuh dipaksakan. Kebenaran hanya butuh disentuhkan pada hati, dan Allah lah yang menanamkannya." Semua terdiam mendengar kalimat itu. Pemuda Muslim itu tetap berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, tanda rendah hati. Ia tidak mencoba bicara banyak. Ia tidak mencoba mengajar. Ia tidak mencoba memimpin. Ia hanya berdiri, sebagai saksi betapa agungnya kuasa Allah. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, jika hari ini Engkau izinkan aku menyaksikan keindahan hidayah-Mu, maka jangan pernah biarkan hatiku sombong. Jadikan aku hamba yang selalu tunduk. Dan jaga mereka, jangan lepaskan mereka dari cahaya-Mu." Gereja itu kini bukan lagi sekadar bangunan ibadah. Hari itu, ia berubah menjadi tempat turunnya ketenangan. Tempat tumpahnya air mata paling jujur. Tempat hati-hati bertemu dengan cahaya. Dan semua itu terjadi tanpa paksaan, tanpa kebencian, tanpa tekanan, hanya dengan kelembutan iman dan kasih Tuhan yang Maha Esa. Malam Natal akhirnya tiba. Seharusnya ini menjadi malam paling meriah dalam setahun. Biasanya, gereja dipenuhi cahaya lilin, dentingan lonceng, paduan suara yang menyanyikan kidung damai, serta senyum jemaat yang bergembira menyambut hari suci. Tapi malam ini berbeda. Sangat berbeda. Tidak ada dekorasi berlebihan. Tidak ada pohon Natal megah di sudut ruangan. Tidak ada suara musik organ yang memecah keheningan. Gereja itu berdiri tenang dalam kesunyian, seolah ikut larut dalam perjalanan panjang batin mereka. Jemaat duduk berderet, tak saling bicara. Namun di balik diam itu, hati mereka bergemuruh. Bukan karena kebingungan lagi, melainkan karena keyakinan yang perlahan mulai menemukan tempat pulang. Udara terasa dingin, namun bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang lembut, seperti pelukan malam yang mengajak manusia merenung. Cahaya lampu gereja yang temaram menyinari wajah-wajah yang kini penuh ketenangan. Tidak ada keriuhan seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang ada hanyalah keheningan, tapi keheningan yang penuh makna. Pendeta berdiri di depan altar. Napasnya terdengar pelan namun berat, seolah menahan lautan emosi di dalam dadanya. Malam ini bukan lagi malam perayaan lahirnya sesuatu yang mereka yakini selama ini. Malam ini menjadi malam kelahiran sesuatu yang jauh lebih dalam. Kelahiran iman yang baru dalam hati mereka. Ia memejamkan mata untuk beberapa saat. Hatinya bergetar. Malam Natal. Siapa sangka, malam yang selalu ia isi dengan khutbah gembira dalam liturgi gereja, kini berubah menjadi malam paling menggetarkan dalam hidupnya. Bukan karena ia kehilangan imannya. Justru karena ia menemukannya. Jemaat menatapnya dengan penuh harap. Tidak ada ketakutan dalam sorot mata mereka. Hanya ada ketulusan. Mereka seolah siap menerima apapun yang pendeta akan sampaikan. Mereka telah melalui perjalanan panjang bersama. Mereka menangis bersama. Mereka berdoa bersama. Dan kini mereka siap berjalan bersama menuju kebenaran yang baru. Pendeta menarik napas panjang. Suaranya lirih ketika ia mulai berbicara. "Saudara-saudaraku," ucapnya pelan, hampir bergetar. "Malam ini bukan seperti malam Natal yang pernah kita rayakan sebelumnya. Malam ini bukan tentang perayaan. Ini tentang kejujuran hati kita." Kata-katanya menggema lembut dalam gereja. Beberapa jemaat langsung menunduk. Air mata mereka mulai berkaca-kaca bahkan sebelum ia melanjutkan. Mereka tahu, malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup. Selama bertahun-tahun, lanjutnya dengan suara pelan namun tegas, kita mencari kedamaian. Kita bernyanyi, kita berdoa, kita merayakan. Tapi di dalam hati, masih ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar pergi. Ada pertanyaan yang kita simpan,
ada rasa kosong yang tidak mampu kita jelaskan. Tangis mulai terdengar. Bukan tangis sedih. Bukan pula tangis penyesalan. Tangis itu terdengar seperti seseorang yang akhirnya menemukan jawaban setelah sekian lama tersesat. Pendeta menatap mereka satu persatu. Matanya berkaca-kaca. Beberapa waktu terakhir, Allah mempertemukan kita dengan seorang pemuda Muslim yang datang bukan untuk meruntuhkan iman kita, tapi untuk menunjukkan kebenaran dengan kelembutan. Ia tidak memaksa kita. Ia tidak berdebat dengan kita. Ia hanya menunjukkan bagaimana Islam memuliakan Isa. Betapa Isa bukan Tuhan, melainkan Nabi mulia yang Allah angkat derajatnya. Beberapa jemaat menutup wajah mereka. Bahu mereka bergetar menahan tangis. Kita menangis bukan karena kita kehilangan sesuatu, lanjut pendeta. Tapi karena kita menemukan hal yang selama ini kita cari. Kita menemukan jawabannya. Kita menemukan kedamaian itu. Untuk pertama kalinya, hati kita benar-benar tenang. Ia menunduk sejenak. Dadanya naik turun menahan haru yang begitu dalam. Saudara-saudaraku, malam ini bukan malam kebingungan. Ini adalah malam cahaya. Malam di mana kita berhenti mencintai simbol dan mulai mengenal Tuhan yang esa. Malam ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk menyatakan keyakinan kita pada Tuhan yang satu. Gereja menjadi sangat sunyi. Seakan dunia berhenti berputar hanya untuk menyaksikan momen ini. Tidak ada lonceng, tidak ada lagu perayaan, tetapi tidak ada satupun jiwa yang merasa kehilangan. Karena justru di keheningan inilah mereka benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Jemaat saling menggenggam tangan. Seorang wanita paruh baya menangis sambil tersenyum. Seorang pria tua menutup dada sambil berbisik lirih. Anak-anak muda yang selama ini bingung tentang imannya kini menangis haru. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi ragu. Pendeta menatap pemuda Muslim yang berdiri di belakang, menunduk dengan penuh kerendahan hati. Pemuda itu bahkan tidak berani mengangkat wajahnya, karena merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ia hanya jalan kecil yang Allah gunakan untuk menuntun mereka. Pendeta kembali berbicara dengan suara penuh getaran iman. Tuhan yang esa, Engkau telah menunjukkan jalan-Mu kepada kami. Engkau menerima kami ketika hati kami mulai jujur. Engkau menyentuh kami bukan dengan paksaan, tapi dengan kelembutan kasih yang sesungguhnya. Malam ini, kami bersaksi dalam hati kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Air mata pun pecah. Jemaat menangis bersama. Mereka tak lagi merasa sendiri. Mereka tidak merasa telah berkhianat pada masa lalu mereka. Justru mereka merasa telah jujur pada diri sendiri untuk pertama kalinya. Suasana menjadi sangat syahdu. Beberapa jemaat saling berpelukan. Ada yang tersungkur dalam sujud penuh tangis. Ada yang duduk sambil memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir sebagai bentuk rasa syukur. Gereja yang dulu penuh dengan perayaan dunia kini, dipenuhi cahaya iman yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pendeta menunduk lama. Jika ini adalah takdir yang Allah tuliskan untuk kita, ucapnya lirih, maka kita tidak akan menolaknya. Kita tidak ingin hidup dalam kebingungan lagi. Kita ingin hidup dalam kejujuran. Kita ingin hidup dalam kebenaran. Kita ingin hidup dalam kedamaian yang sesungguhnya. Pemuda Muslim itu menangis diam-diam. Ia tidak menyangka Allah memberikan kehormatan sebesar ini kepadanya hanya dengan sedikit kata, sedikit akhlak, dan ketulusan. Ia merasa kecil sekali di hadapan takdir Allah. Bukan dirinya yang hebat. Bukan dirinya yang membawa perubahan. Itu semua semata-mata karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Malam itu tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pesta. Tidak ada dentingan lonceng. Namun justru dalam keheningan itulah lahir cahaya terbesar. Gereja yang biasanya merayakan Natal kini berubah menjadi tempat lahirnya keyakinan baru. Bukan dengan paksaan, bukan dengan tekanan, tapi dengan air mata, ketulusan, dan keindahan iman. Malam Natal yang dulu selalu bermakna meriah, kini bermakna jauh lebih mulia. Karena di malam itu, yang lahir bukan sekadar tradisi, melainkan lahirnya keyakinan kepada Tuhan yang esa. Dan malam itu menjadi malam paling indah dalam hidup mereka. Keheningan malam itu terasa begitu dalam. Gereja yang biasanya dipenuhi suara nyanyian kini hanya dipenuhi suara isak pelan, doa yang melebur dengan air mata,
serta getaran hati yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Tidak ada lilin pesta, tidak ada lonceng, tidak ada dekorasi meriah. Namun di balik kesederhanaan itu, ada keajaiban besar yang sedang terjadi. Pendeta berdiri dengan tubuh sedikit bergetar. Air mata tak lagi bisa ia tahan. Ia melihat jemaatnya, orang-orang yang selama ini ia bimbing, ia doakan, ia cintai, kini berdiri satu persatu. Tidak ada yang saling mendorong. Tidak ada yang saling memaksa. Mereka berdiri dengan keteguhan hati sendiri. Seolah detik ini adalah jawaban dari seluruh pencarian panjang mereka selama ini. Seorang wanita paruh baya berdiri terlebih dahulu. Tangannya menutup mulut, bahunya bergetar hebat menahan tangis. Lalu seorang pria tua mengikuti, menatap lantai sambil mengusap air mata yang terus mengalir. Satu anak muda di barisan belakang mengangkat wajahnya dengan mata merah, lalu berdiri mantap. Dan seperti ombak yang perlahan bergerak menyapu pantai, satu persatu jemaat bangkit berdiri. Hingga akhirnya, hampir seluruh gereja berdiri dalam satu barisan perasaan yang sama, kejujuran pada hati sendiri. Pendeta mencoba bicara, namun suaranya patah oleh tangis. Malam ini, ucapnya pelan, bukan lagi malam perayaan dunia. Ini malam di mana hati kita memilih jalan yang dirasa benar. Malam ini, kita tidak lagi sekadar percaya karena tradisi. Kita percaya karena kita telah merasakannya. Ia mengusap air matanya yang terus mengalir. Lalu perlahan, ia menoleh kepada pemuda muslim yang berdiri tak jauh di belakang. Pemuda itu masih menunduk, tubuhnya gemetar oleh haru yang begitu dalam. Ia merasa begitu kecil, namun juga begitu bersyukur. Pendeta mengangguk pelan, seakan memberikan isyarat bahwa inilah saatnya. Saat paling penting. Saat di mana hidup mereka berubah selamanya. Pemuda muslim itu melangkah ke depan. Langkahnya pelan, penuh rasa rendah diri. Bukan rasa bangga. Bukan rasa ingin dipuji. Yang ia rasakan hanyalah betapa besar kuasa Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Ia berdiri di samping pendeta. Suaranya lirih ketika ia berkata, "Jika kalian yakin, jika ini benar-benar pilihan hati kalian, maka ikutilah aku." Ucapkan kalimat ini. Kalimat paling agung. Kalimat yang menjadi pintu menuju keimanan. Tidak ada paksaan. Tidak ada tekanan. Hanya apabila hati kalian telah mantap. Jemaat menunduk. Air mata jatuh semakin deras. Keheningan terasa begitu suci. Pemuda muslim itu menarik napas perlahan. Lalu dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia mulai mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah." Suara itu bergema lembut ke seluruh gereja. Dan detik berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan suara yang bergetar, sebagian jemaat mulai mengikuti. Asyhadu alla ilaha illallah. Tangis pecah. Suara mereka terdengar terputus-putus oleh Ishak. Namun justru disitulah keindahannya. Mereka tidak sekadar melafalkan kalimat. Mereka menyerahkan seluruh diri mereka ke dalam makna kalimat itu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi, pemuda muslim itu mengucapkannya dengan penuh kesungguhan. Jemaat pun mengikuti, kali ini hampir semuanya. Suara mereka menjadi satu. Bukan lagi suara individu, melainkan suara hati yang bersatu dalam keyakinan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir tanpa batas. Bahu-bahu bergetar. Beberapa orang menutup wajah karena tak mampu menahan haru. Beberapa orang memeluk satu sama lain. Ada yang sujud. Ada yang menutup wajah sambil tersenyum di tengah tangis. Dan malam itu, gereja yang pernah menjadi tempat kebingungan kini benar-benar berubah menjadi saksi lahirnya cahaya iman. Pendeta tidak mampu lagi berdiri tegak. Lututnya lemas oleh haru. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis sekeras-kerasnya. Tangisan itu bukan tangisan sedih. Bukan tangisan kehilangan. Itu adalah tangisan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan selama hidupnya. Ia mendekati pemuda muslim itu. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memeluknya. Pelukan begitu erat, begitu lama, seolah ia memeluk sosok yang Allah kirimkan untuk menyelamatkan hatinya. "Terima kasih," ucap pendeta dengan suara penuh tangis. "Terima kasih. Kau tidak pernah membenci kami. Kau tidak pernah merendahkan kami.
Kau tidak pernah memaksa kami. Kau hanya menunjukkan kasih sayang, dan karena itulah Allah menunjukkan jalannya. Pemuda Muslim itu ikut menangis. Ia memeluk pendeta dengan penuh ketulusan. Aku bukan siapa-siapa, jawabnya lirih. Bukan aku yang membawa hidayah. Bukan aku yang menggerakkan hati kalian. Semua ini karena Allah. Allah yang memanggil kalian. Allah yang mendatangi hati kalian. Aku hanya jalan kecil yang Allah pakai. Pendeta mengangguk sambil terus menangis. Ia menepuk pelan punggung pemuda Muslim itu dengan penuh rasa hormat dan cinta sebagai saudara seiman. Sementara itu, jemaat saling mendekat. Ada yang berpelukan sambil menangis. Ada yang saling menggenggam tangan dengan erat. Ada yang duduk sambil menatap langit-langit gereja. Bibirnya bergetar melafalkan nama Allah dalam keharuan yang tak berujung. Tidak ada satupun di antara mereka yang merasa dipaksa. Tidak ada yang merasa tertekan. Yang mereka rasakan hanyalah kedamaian. Kedamaian yang selama ini mereka cari namun tak pernah benar-benar mereka temukan. Kedamaian yang kini meledak dalam dada mereka, terasa sangat nyata. Suasana malam semakin hening, namun bukan hening yang kosong. Ini adalah hening yang penuh kehidupan. Hening yang dipenuhi doa. Hening yang dipenuhi rasa syukur. Pendeta kembali berdiri di depan jemaat. Matanya masih sembab, tapi pandangannya kini tak lagi bingung. Pandangannya kini penuh keyakinan, penuh ketenangan, penuh cahaya. Saudaraku, ucapnya dengan suara yang hangat, malam ini bukan malam Natal bagi kita. Ini bukan lagi malam tradisi. Ini adalah malam kelahiran iman. Malam ketika hati kita akhirnya pulang. Malam ketika kita menemukan Tuhan dalam bentuk yang paling murni. Tuhan yang esa. Jemaat kembali menangis mendengarnya. Mereka mengangguk. Mereka menunduk. Mereka merasa begitu damai. Pemuda Muslim itu berdiri sedikit di belakang, menunduk dengan penuh kerendahan hati. Ia menyadari satu hal, betapa besar nikmat Allah malam itu. Betapa indah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan ancaman. Tapi dengan kelembutan yang meruntuhkan tembok paling keras sekalipun, yaitu hati manusia. Malam itu, gereja tidak hanya menjadi bangunan tempat ibadah. Ia menjadi saksi sejarah iman. Menjadi tempat di mana air mata berubah menjadi doa. Menjadi tempat di mana keraguan berubah menjadi keyakinan. Menjadi tempat di mana kebingungan berubah menjadi ketenangan. Dan malam itu akan selalu hidup dalam ingatan mereka. Bukan sebagai malam Natal terakhir yang mereka rayakan, tetapi sebagai malam pertama, di mana mereka merasakan makna keimanan yang sesungguhnya. Malam itu bukan malam kehilangan. Malam itu adalah malam kelahiran. Malam kelahiran iman.